Mudah-mudahan juga, apa namanya, tetap bersemangat gitu ya, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, tapi kan sudah ada titik terang bahwa pembagian vaksin juga sudah berjalan. Semoga hal ini juga tidak berkepanjangan dan pandemi atau endemi segera selesai dan kita juga akan, apa namanya, seperti biasa lagi gitu. Kita bisa saling bertatap muka, kita juga, apa namanya, tidak saling mencurigai ketika ada orang batuk sama lain dan lain-lainnya. Semoga teman-teman di rumah juga dalam keadaan sehat. Nah, seperti yang sudah dibahas di minggu kemarin bahwa hari ini kita akan membahas, sosok seorang pembentuk, pendiri, sekaligus pahlawan pertama nasional di Indonesia, yang juga awalnya sebagai pendiri Budi Utomo, yaitu Suwarno Suryadiningrat, Suryaningrat, sorry, Suryaningrat. Nah, siapakah dia? Dia itu adalah, Ki Hajar Dewantara yang biasa kita kenal sebagai, bapak pendidikan nasional. Nah, maka dari itu, kalau misalkan teman-teman, apa namanya, jarang ada yang mengetahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini merupakan bagian dari, Budi Utomo, maka mulai hari ini kita harus melihat bahwa Ki Hajar Dewantara ini bagian dari Budi Utomo dan Budi Utomo juga merupakan organisasi yang sangat besar, organisasi modern pertama yang akhirnya mencetuskan atau membuat, apa ya istilahnya, percikan terhadap organisasi-organisasi yang lain yang akhirnya tumbuh berkembang secara modern. Nah, lalu siapa Ki Hajar Dewantara? Nah, saya ingin teman-teman lihat di sini, di layar, itu ada Tuturi Handayani. Teman-teman tahu nggak ini logo apa? Teman-teman ngeh nggak ini dipakai di mana logo ini? Gitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga langsung, oh ini kayak di dasi saya ya, atau oh itu kayak apa namanya logo kementerian ya. Nah, itu semuanya benar. Ini merupakan logo dari apa namanya, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ya, hari ini dan juga dipakai sebagai, salah satu logo untuk pendidikan atau untuk sekolah. Ini merupakan simbolnya, logonya, dan yang saya ingin garis besar itu di sini, Tuturi Handayani. Nah, apakah Tuturi Handayani itu dan siapakah yang, eee, apa namanya, membuat kalimat Tuturi Handayani ini? Nah, mari kita bahas di sini. Tuturi Handayani ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa, besar gitu. Dan harusnya tidak dilupakan oleh apa namanya, pendidik-pendidik kita ya di Indonesia ya. Pendidik-pendidik kita di Indonesia tidak dilupakan juga oleh guru-guru kita, tidak juga dilupakan oleh para pemangku kebijakan yang nantinya akan membahas terkait dengan masalah pendidikan. Nah, siapakah yang mencetuskan kalimat tersebut? Yang mencetuskan kalimat tersebut adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah, Suwardi Suryaningrat ini merupakan seorang anak, apa namanya, keraton gitu. Dia merupakan seorang anak bagian dari lingkungan keraton dan merupakan cucu dari Sri Paku Alam Tiga. Sri Paku Alam Tiga atau Paku Alam ini sangat terkenal di Yogyakarta, teman-teman. Karena ini merupakan, keraton yang memang waktu itu sebagai penguasa di sana, sebagai penguasa di Yogyakarta dan, apa namanya, sangat disegani. Nah, itulah latar belakang dari Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya. Dia adalah anak seorang, apa namanya, keluarga keraton. Yang sudah di yang sudah saya bahas atau saya sudah ceritakan sebelumnya terkait dengan Stovia, terkait dengan orang-orang yang bersekolah di Stovia, yang merupakan anak-anak orang kaya, anak-anak priai atau anak-anak bangsawan, ini juga dimiliki oleh seorang
Suwardi Suryaningrat. Nah, lalu apa spesialnya dari Suwardi Suryaningrat ini? Nah, Suwardi Suryaningrat ini dari kecil dia sudah bersekolah di sekolah yang elit, misal kalau zaman sekarang ya disebutnya sekolah yang elit. Sekolah yang dikhususkan untuk orang-orang Eropa. Karena dia adalah seorang keraton ya. Karena dia adalah seorang anak priai, priai yang sangat spektakuler lah, dan juga disegani oleh orang-orang Eropa karena mereka istilahnya secara stratifikasi sosial dia merupakan stratifikasi sosial yang paling tinggi di kalangan pribumi atau disebutnya bumi putra pada saat itu. Nah, dia dari SD atau dari sekolah tingkat dasar dia sudah bersekolah di sekolah yang paling elit di Yogyakarta, ELS, bareng sama rekan-rekannya yang lain. Seperti yang kemarin, Cipto Mangunkusumo, Wahidin, mereka bareng bersekolah di tempat yang sama. Sekolah elit, sekolah ELS atau sekolah dasar Belanda ini. Nah, setelah dia di sana, lalu dia pergi ke Stovia untuk bersekolah bersama lagi dengan teman-temannya yang tadi. Nah, dia bersekolah di sana. Seperti sudah umum atau sudah menjadi kebiasaan para bangsawan bahwa ketika dia sudah lulus sekolah dasar, maka dia harus melanjutkan kembali sekolahnya ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Tujuannya atau capaiannya itu untuk agar anaknya ini dapat memiliki stratifikasi sosial yang sama dengan orang-orang Eropa pada saat itu. Jadi tujuannya hanya itu. Tujuan orang-orang priai atau tujuan dari orang tua priai pada saat itu menyekolahkan anaknya yang tinggi agar derajatnya itu dapat menyamakan dengan orang-orang Eropa pada saat itu. Karena pada saat itu yang sudah saya ceritakan sebelumnya, orang-orang pribumi itu sangat-sangat sekali tidak dianggap sebagai manusia yang pada umumnya. Itu yang harus yang harusnya kita imajinasikan kenapa orang-orang priai ini atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Wahidin dan lain-lain ingin berjuang gitu karena memang sudah seharusnya orang-orang seperti itu tuh maju karena melihat orang-orang kayak gitu tuh memang didesak untuk selalu berada di bawah gitu. Ah, apa sih kamu gitu? Kamu tuh orang kulit sawo matang, berbeda dengan kita. Kita ini orang kulit putih, tinggi, besar, mancung dan merupakan golongan dari keturunan suku Arya. Itu terus yang mereka bicarakan gitu kepada orang-orang pribumi dan itu terus melekat di pikiran orang-orang pribumi bahwa oh ternyata kita ini memang orang yang biasa ya, bukan orang yang seperti mereka ya. Itu terus melekat di pikiran orang-orang pribumi. Nah, karena kekurangan informasi, kita ini kekurangan informasi pada saat itu, kita juga tidak bisa melihat orang-orang di luaran itu seperti apa. Bahkan ingat, sampai sekarang, bahkan teman-teman lihat, kalau misalkan ya, dan teman-teman jangan heran gitu ya, kalau misalkan ada orang Indonesia, ini nggak tahu ya, apakah memang saya saja yang mengalami atau teman-teman juga mengalami. Coba lihat saja kalau misalkan ada orang bule, apa yang pertama kali orang Indonesia lakukan sama orang bule itu? Atau orang Eropa, atau orang berkulit putih, berambut pirang, hidung mancung, datang ke suatu tempat yang ramai, lalu ada orang Indonesia di sana, apa yang pertama kali dilakukan? Yang pertama kali dilakukan adalah mengaguminya, yang kedua lalu mengajak swafoto bersama orang orang kulit putih dan berambut pirang ini. Itu sampai sekarang itu melekat di orang Indonesia bahwa orang bule atau barat itu sangat menakjubkan gitu dan apa ya? Istilahnya walaupun dia bukan seorang public figure, bukan seorang eh, apa ya? Istilahnya apa sih? Artis lah ya bisa bisa dikatakan itu atau dia juga bukan seorang eh, apa orang yang menciptakan sesuatu hingga karyanya up, lalu dia
dikagumi dan lain-lain. Tidak seperti itu, tapi hanya karena badan dia besar, putih, berambut pirang, dan berbeda dengan kita, lalu kita melihat, "Oh, bule nih bule, ajak ajak foto deh, ajak foto." Nah, itu sampai melekat sampai hari ini. Hal-hal seperti itulah yang apa namanya, yang dibilang bahwa apakah tinggalan penjajahan Belanda masih ada di Indonesia? Ya, salah satu cirinya adalah itu. Nah, lanjut masuk ke dalam apa namanya, ke Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Stovia bersama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dia serupa dengan Wahidin, Ki Hajar Dewantara ini tidak dapat meluluskan sekolahnya. Dia tidak lulus sekolah nih. Dia tidak mendapatkan gelar doktoral, mendapatkan gelar dokter di Stovia karena dia memiliki apa namanya, riwayat kesehatan yang kurang baik. Itu menurut beberapa sumber biografi dari Ki Hajar Dewantara. Dia tidak dapat meneruskan tuh apa namanya, sekolahnya di Stovia seperti Wahidin. Kan Wahidin dia juga tidak lulus ya di Stovia, tapi dia sekolah di tempat yang lain di Probolinggo, lalu dia lulus di Probolinggo dengan titel yang lain juga. Nah, lalu dengan Ki Hajar Dewantara bagaimana? Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat ini eh, fokus di jurnalistik setelah itu. Dia menulis, hobinya menulis. Karena dia hobi membaca, lalu dia juga hobinya menulis. Nah, dari hobi menulis ini, Suwardi Suryaningrat ini dikenal oleh seluruh orang, seluruh kalangan, termasuk oleh pihak imperialisme Belanda. Dia dikenal dengan tulisan-tulisannya. Selain dia bisa menulis dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, dia juga pandai menulis dengan bahasa asing atau bahasa Belanda. Karena kan yang sudah saya ceritakan sebelumnya bahwa orang-orang priai atau bangsawan ini yang bersekolah di sekolah Eropa itu bahasa pengajarannya itu kan bahasa Belanda ya, dan bahasa apa namanya, bahasa Eropa itu sendiri gitu. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan para priai itu bisa berbahasa asing, yang bersekolah di sekolah barat ya, bisa berbahasa asing. Nah, itu juga yang dilakukan oleh yang bisa atau apa namanya, dimiliki kemampuannya oleh Suwardi Suryaningrat, yaitu memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Dia menulis di sana di media cetak, itu ada di The Express, di Utusan Hindia, dan di Kaum Hindia. Itu salah 3 diantaranya ya, maksudnya 3 diantara banyaknya tulisan yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat gitu. Dia menulis di banyak media cetak. Tulisannya itu terkait dengan kritiknya terhadap pemerintah kolonial atau pemerintah imperialisme Belanda pada saat itu. Nah, salah satu tulisannya kan yang apa namanya, yang menulis pada saat Belanda merayakan apa namanya, hari kemerdekaannya di Indonesia. Nah, dia menulis tuh dengan sarkasme dan satirnya. Dia tuh berbicara bahwa andai saya Ki Hajar Dewantara sebagai seorang Belanda. Nah, dia menulis di sana bahwa kalau saya menjadi seorang Belanda, tentu saya akan malu merayakan kemerdekaannya di wilayah jajahannya di Indonesia. Karena dia merayakan kemerdekaan, Belanda kan merayakan kemerdekaan karena dia berhasil lepas dari wilayah jajahan kan. Dia berhasil lepas dari apa namanya, cengkraman penjajahan. Tapi kenapa dia berani merayakannya di wilayah Indonesia yang notabene sebagai wilayah jajahan dari Belanda sendiri. Jadi seperti menelan atau menjilat ludahnya sendiri. Itu yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu di media The Express. Nah, tulisan itu berhasil membuat para pemuda itu apa namanya, membara, berhasil membuat pemuda itu mengamini tulisan itu dan membuat benar juga ya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dikatakan oleh Suwardi Suryaningrat ini gitu. Salah satu yang terinspirasi dari tulisan itu adalah Wahidin, temannya. Nah, Wahidin ini lalu menulisnya lagi gitu dengan tulisan-tulisan yang sama, tulisan-tulisan satir, persis sama dengan Suwardi Suryaningrat. Nah, kalau boleh saya garis besar bahwa Ki Hajar Dewantara ini memang sudah memberikan pengaruh melalui tulisannya terhadap
teman-temannya pada saat itu yang juga bergerak di bidang yang sama. Walaupun berbeda pola pikir dengan Wahidin ya akhirnya. Nah, itulah yang dimiliki kemampuannya oleh Suwardi Suryaningrat karena dia juga hobi membaca, pengetahuannya luas, dia juga mendapatkan informasi yang banyak karena dia hobi membaca tersebut. Akhirnya dia menulis dengan cukup mudah untuk dimengerti oleh semua orang. Tulisannya sangat sangat mudah dimengerti. Nah, lalu terkait dengan pola pikirnya ya, terkait dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara. Nah, pola pikir Ki Hajar Dewantara tuh memiliki pemikiran politik yang berbeda. Itulah yang menyebabkan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo berubah haluan. Tadinya dia pro terhadap Budi Utomo, lalu dia bergeser haluannya, pindah haluannya, tidak lagi ke Budi Utomo dan dia membentuk komunitas baru. Nah, pemikiran politik yang dimaksud dari Ki Hajar Dewantara itu adalah usaha untuk mendapatkan sesuatu yang oleh pemerintah kolonial ini dipertahankan atau pemerintah imperial ini dipertahankan. Ya apa saja yang dipertahankan oleh yang dipertahankan oleh pemerintah kolonial atau pemerintah imperial, yang dipertahankan oleh mereka itu adalah terkait dengan bagaimana secara stratifikasi sosial, secara secara keberadaan pemerintah kolonial itu selalu berada di atas. Entah itu dalam dunia pekerjaan, entah itu dalam dunia militer, entah itu dalam dunia pertanian, entah itu dalam dunia pendidikan sekalipun, pihak kolonial selalu berada di yang paling atas. Nah, itu yang tidak disenangi oleh Ki Hajar Dewantara, dan untuk merubah hal tersebut kita harus masuk ke dalam bidang politik untuk merubah itu. Nah, itulah yang dipakem gitu, yang menjadi pakem Ki Hajar Dewantara untuk keluar dari Budi Utomo dan mendirikan komunitas atau organisasi lain gitu, yang fokus ke dalam bidang politik itu sendiri. Nah, walaupun secara politik dia ingin mengubah sistem yang ada, karena kalau misalkan berbicara terkait dengan aturan itu kan bicara terkait juga dengan kebijakan politik itu yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetapi permasalahan itu juga yang menjadi titik besarnya itu adalah terkait dengan sosial dan kultural. Nah, sosial dan kultural itulah yang menjadi yang menjadi gagasannya nanti, yang akan menjadi gagasannya bagaimana sosial dan kultur ini harus dididik kepada rakyat-rakyat yang tertindas, rakyat-rakyat yang menjadi objek kolonialisme, yang akhirnya secara politis nanti mereka dapat merubahnya melalui sistem. Itu yang nanti akan dirubah oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dari mana sifat Ki Hajar Dewantara ini, sifat kritis Ki Hajar Dewantara ini didapat? Dari buku yang saya baca, Ki Hajar Dewantara ini mendapatkan pengaruh tersebut itu ternyata dari lingkungan keluarganya. Walaupun dia adalah seorang priai dan dia juga seorang bangsawan yang sudah termasyur, sudah sejahtera, dia juga dilindungi oleh pihak imperialisme, tapi ternyata di lingkungan paku alam itu sendiri memiliki karakter yang terdidik dan kritis gitu. Nah, saya ambil contoh dari ada Pangeran Aryo Notodirejo gitu, seorang putra paku alam kelima, itu dia merupakan seorang elit gitu ya, dia menjadi ketua Budi Utomo gitu nanti di tahun 1911. Nah, di tahun 1911 ini dia itu memperhatikan sekali keluh kesah dari buruh. Karena pada saat itu sudah ada buruh kan. Ya, sudah ada buruh-buruh yang di upah murah kan. Nah, dia itu memberikan pengaruh terhadap Bumi Putra, bahwa Bumi Putra atau bahwa pribumi ini harus
membela nasibnya sendiri gitu. Dia tuh harus care sama nasibnya sendiri ketika itu bersinggungan dengan masalah kesejahteraan mereka, jika itu bersinggungan dengan masalah keselamatan mereka, jika itu bersinggungan dengan masalah kesehatan mereka, mereka seharusnya aware terhadap hal tersebut dan dapat menolak apa yang diperintahkan oleh pihak kolonial atau pihak imperialisme Belanda. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pangeran Aryonoto Direjo ini, yang akhirnya juga dia membuat kolektivitas di sana yang juga membuat aksi mogok buruh gitu. Bagaimana dia itu memastikan bahwa buruh itu juga harus mendapatkan hak-haknya gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak mendapatkan hak-haknya, dia wajib buruh berhak gitu untuk mogok bekerja karena itu juga untuk kepentingan keselamatan dirinya sendiri gitu dan juga untuk keluarganya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pangeran Aryonoto Direjo gitu. Bagaimana sikap kritisnya sebagai seorang pangeran itu yang mengajak rakyatnya yang sebagian bekerja untuk Belanda itu bersifat kritis gitu terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi jangan hanya terpaku kepada pihak kerajaan atau pihak kesultanan gitu atau pihak keraton gitu. Nah, itulah yang terdidik di lingkungan Paku Alam pada saat itu. Itu juga nempel di Ki Hajar Dewantara, masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam pikirannya. Nah, yang jadi perhatian dari Ki Hajar Dewantara itu kan yang tadi, bagaimana pihak Belanda itu menjadi yang paling tinggi atau bisa disebut juga sebagai superioritas gitu. Dia itu merasa dirinya paling gagah gitu, superior gitu. Dia tuh tidak bisa dikalahkan lah gitu oleh orang-orang pribumi gitu, karena orang pribumi pada saat itu bertubuh kecil, lebih kecil daripada mereka gitu maksudnya. Dan juga secara fisik mereka jauh berbeda dengan pihak kolonial Belanda. Itu terus yang Belanda tempel stigmanya gitu ke orang-orang Indonesia bahwa secara fisik Anda jauh berbeda dengan saya. Itu sudah menjadi senjata ampuh oleh pihak kolonial Belanda gitu. Selain secara pola pikir mereka lebih modern gitu daripada orang Indonesia itu sendiri pada saat itu. Nah, yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu superioritas dari kolonial sangat mengganggu eksistensi kultur dan masyarakat Jawa karena tekanan-tekanan sosial politiknya yang berakibat pada inferioritas gitu. Jadi akhirnya itu menciptakan kesewenang-wenangan yang berlebihan gitu. Kesewenang-wenangan yang sangat panjang gitu akhirnya untuk pihak dari pihak kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Itu yang terus digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah Ki Hajar Dewantara keluar dari Budi Utomo, lalu dia menciptakan itulah yang tadi saya bilang, Indische Partij. Indische Partij ini adalah partai, bisa dibilang sebagai partai pertama mungkin ya, kalau misalkan dibilang sebagai partai haluannya. Partai pertama di Indonesia yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara secara politik. Dia berbeda pandangan dengan pihak imperialisme Belanda. Dibangun oleh 3 orang, yaitu yang pertama Does Dekker sebagai orang Belanda. Does Dekker ini sebagai orang Belanda, tapi dia mengakui bahwa orang Belanda atau teman-temannya ini sangat tidak beradab. Dan itu disukai oleh Ki Hajar Dewantara. Satu sisi, Ki Hajar Dewantara sangat membenci pihak kolonial, tapi yang dia benci itu bukan per individunya atau sebagai manusianya, tapi yang dia benci itu pola pikirnya. Nah, inilah yang seharusnya kita contoh gitu ya dari Ki Hajar Dewantara. Walaupun dia membenci eh, apa namanya eh, membenci pihak Belanda, tapi dia tidak membenci pihak Belanda itu secara individu gitu, secara subjektif, tidak membenci dia secara subjek, tapi dia membencinya hanya secara pola pikirnya, secara pola pikir yang tidak berkeadilan, secara pola pikir yang sewenang-wenang, pola pikir yang sangat-sangat kolonial gitu. Nah,
Dois Dekker ini berbeda dengan teman-temannya yang lain. Dois Dekker ini mengakui hal tersebut dan akhirnya dia juga menulis sebuah buku Dois Dekker ini terkait dengan dia menceritakan bagaimana pihak kolonial Belanda ini sangat tidak beradab terhadap kaum pribumi. Dia menulis buku tersebut dan bukunya juga akhirnya mempengaruhi eh, orang-orang setelahnya, mempengaruhi para pahlawan-pahlawan kita setelahnya gitu. Bukunya terkait dengan kemanusiaan. Teman-teman layak membaca sih buku-buku tersebut, buku Dois Dekker itu ya. Nah, eh, selain Dois Dekker itu ada Cipto Mangunkusumo yang juga keluar dari Budi Utomo sebelumnya. Nah, Cipto Mangunkusumo ini memiliki keselarasan pemikiran yang sama dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, karena keselarasan mereka bertiga, mereka ini kan rajin menulis. Cipto Mangunkusumo kan sebelumnya saya ceritakan juga sama teman-teman bahwa Cipto Mangunkusumo ini rajin menulis ya. Dia itu menulis secara kritis gitu ke media-media cetak gitu. Begitu juga dengan Ki Hajar Dewantara. Suatu hari Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo ini saling melempar tulisan yang kritis terhadap pemerintah imperialisme Belanda yang akhirnya secara cepat memberikan pengaruh buruk terhadap citranya gitu, terhadap citranya kepada orang-orang Indonesia tersendiri. Nah, ini saya potong dulu sebentar. Kenapa pihak Belanda ini sangat eh, apa namanya sangat aware terhadap citranya di masyarakat Indonesia? Karena ternyata pihak kolonial Belanda itu tidak sepenuhnya dibenci oleh orang Indonesia, karena ada beberapa orang juga yang eh, tidak membenci pihak Belanda, karena Belanda itu menanamkan politik etis kan yang sebelumnya. Nah, gara-gara politik etis tersebut ada beberapa rakyat Indonesia yang simpati terhadap Belanda, yang akhirnya menganggap Belanda ini sebagai pemerintahan yang baik gitu dan lain sebagainya. Begitu juga ada beberapa orang Indonesia yang bekerja di Belanda kan pada saat itu, yang akhirnya juga itulah yang membentuk eh, apa namanya ketidaktahuan sebagian rakyat Indonesia terkait dengan sifatnya dari Belanda tersebut, sifat aslinya dari Belanda tersebut. Karena kedok-kedoknya ini kan ditutupi kan oleh oleh politik etisnya gitu kan. Bagaimana dia membangun gotong royong, ayo kita gotong royong, padahal gotong royong itu adalah palsu belaka gitu. Gotong royong itu hanya untuk kepentingan pihak kolonial Belanda gitu, hanya untuk kepentingan industri di Belanda saja. Gotong royong ini hanya untuk kepentingan transportasi perekonomian di Indonesia yang akan menunjang Belanda itu sendiri pada saat itu. Dan juga dia tidak sadar bahwa sekolah-sekolah ini juga merupakan bagian dari akal-akalan Belanda yang hanya ingin menciptakan karyawan atau buruh dengan upah murah gitu. Hanya ingin menciptakan kualitas-kualitas pribumi yang akan dipekerjakan oleh mereka naik, tapi dia tetap dalam posisi di bawah gitu. Itu yang diciptakan oleh pihak Belanda, kepalsuan-kepalsuan seperti itulah. Nah, makanya ketika Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara menulis kritik terhadap pemerintah kolonial, pemerintah imperialisme Belanda, Belanda sangat kocar-kacir. Wah, gimana nih? Siapa yang menulis ini? Dicarilah Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Ini orangnya yang menulis tersebut gitu. Dicari, setelah dicari ditangkap Ki Hajar Dewantara dan dan Cipto Mangunkusumo, dilemparlah dia, dibuanglah dia ke Belanda pada saat itu. Kenapa dibuang ke Belanda? Karena untuk mengamankan citra tersebut, citra di Indonesia bahwa Belanda ini baik terhadap mereka gitu, baik terhadap mereka. Jadi nggak dieksekusi di sini, tapi dibuang di sono agar apa? Agar Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara tidak lagi dapat mempengaruhi orang-orang Indonesia, rakyat-rakyat Indonesia, para priai di Indonesia untuk terbuka pikirannya gitu. Kalau dia dibiarkan ada di Indonesia terus menulis hal tersebut dan dibaca oleh orang-orang Indonesia, maka cepatlah orang-orang Indonesia tersadar dengan hal tersebut. Gitu. Itulah yang tidak diinginkan oleh mereka. Lalu Dois Dekker membantu itu.
Karena Doesdeker kan belum tercium karena dia merupakan seorang Belanda kan. Nggak mungkin dong orang Belanda menyerang orang Belanda, gitu mungkin kesimpulan dari pemerintah atau gubernur imperialisme pada saat itu di Indonesia. Doesdeker membantu teman-temannya ini. Wah, masa teman gua dibawa gitu. Masa teman saya dibawa ke Belanda gitu. Ini tidak adil. Tulis ulang oleh Doesdeker. Dicetak ulang oleh Doesdeker dan ternyata itu juga dicium oleh oleh pihak imperialisme Belanda yang akhirnya ketiga orang ini sama-sama dibuang ke Belanda pada tahun 1913 sampai 1919. Nah, apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini di Belanda? Ternyata tiga orang ini di Belanda merumuskan persiapan-persiapan yang akan dibangun di Indonesia nantinya. Doesdeker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka juga terus melakukan propaganda-propaganda, menyebarkan informasi-informasi baik, informasi-informasi penting terkait dengan kemerdekaan dan persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu di sana. Dia juga mengumpulkan orang-orang Indonesia yang ada di Belanda. Itu yang menjadi titik penting gitu ya, yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dan tiga serangkai ini. Dan pada tahun 1915 Ki Hajar Dewantara mendapatkan akta guru di sana. Nah, ini yang akan lalu setelah Ki Hajar Dewantara menggeluti organisasi di Indische Partij, Ki Hajar Dewantara ini melihat bahwa ada sesuatu hal yang kurang gitu, bahwa ada sesuatu hal yang mungkin dapat diperluas lebih cepat dan mungkin juga dapat bisa diterima oleh masyarakat luas secara cepat dan tepat gitu. Nah, akhirnya Ki Hajar Dewantara itu eh, apa namanya mengambil dan aman ya, cara cepat, tepat dan aman. Bagaimana sih caranya gitu agar dia tidak lagi dibuang lagi ke Belanda, mungkin agar ketika dia dibuang ke Belanda kan ada sesuatu hal yang sulit dilakukan dan juga kendala waktu kan, bagaimana waktunya terbuang ketika dia di sana. Kalau misalkan sekarang kan sudah ada email, kalau dulu kan nggak ada. Gimana caranya dia meng-email gitu? Sedangkan mengirim surat aja butuh waktu berbulan-bulan dari Belanda untuk datang ke Indonesia kan. Nah, lalu Ki Hajar Dewantara mengambil model non kooperatif gitu atau jauh dari lingkup politik untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda gitu. Nah, dia tuh membuatlah akhirnya keputusan saya harus membangun sebuah lembaga pendidikan gitu. Saya ini harus membangun kualitas pendidikan swasta di Indonesia itu lebih baik, lebih bagus dan lebih cepat lagi memberikan pengaruh gitu, lebih cepat lagi menyebarkan paham-paham baik, lebih cepat lagi juga memberikan kesadaran kepada masyarakat. Nah, karena pada saat itu sekolah-sekolah swasta itu berbeda dengan sekarang mungkin ya. Kalau dulu tuh sekolah swasta kan dipegang oleh anak negeri ya, oleh orang pribumi ya. Nah, sekolah-sekolah swasta itu memiliki kualitas yang sangat buruk. Berbeda dengan sekolah-sekolah negeri ya yang dibangun oleh pihak imperialisme Belanda gitu. Nah, sekolah-sekolah swasta itu sangat sangat buruk, mulai dari tenaga pengajarnya, mulai dari ruang lingkup kerjanya atau belajarnya gitu, dan juga tempatnya kadang diusir-usirin oleh pihak imperialisme Belanda dan masih banyak lagi yang sangat kurang dan akhirnya itulah yang membuat Ki Hajar Dewantara berniat untuk membangun sebuah lembaga pendidikan atau sekolah ya. Nah, sekolah tersebut kita kenal dengan nama Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini memiliki jiwa ketimuran, tapi tetap secara organisir atau secara organisasi dia bersifat kebaratan atau modelnya model barat atau model modern yang sama dengan Budi Utomo sebelumnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, membangun sistem sekolah gitu. Nah, dia membangun sistem sekolah itu
ternyata juga berlandaskan dengan beberapa hal, apa namanya, yang dia ini ya, yang dia jadikan alasan gitu. Selain orang-orang di luar Priai tidak bisa masuk ke sekolah yang lebih baik, dia juga ingin bagaimana sekolah swasta dapat bersaing dengan sekolah yang dibangun oleh pihak Belanda. Itu yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan secara kultur dan secara sosial, kita tidak terbangun mindset-nya secara, apa namanya, secara kebaratan atau secara kolonialisme gitu. Kalau misalkan kita terbangun konsepnya secara kolonialisme atau secara imperialisme, maka imperialisme juga akan semakin berkembang di Indonesia dengan subjek yang berbeda. Yang awalnya itu subjeknya kita melawan apa namanya, Belanda secara murni orang Belanda, jangan sampai nanti kita melawan Belanda tapi sosoknya itu sosok pribumi gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu. Nah, pihak Belanda membaca ini sebagai sesuatu hal yang darurat dan gawat, yang akhirnya juga membentuk yang namanya Undang-Undang Ordonasi Sekolah Liar. Bagaimana dia pihak Belanda ini melawan sekolah-sekolah swasta gitu pada saat itu. Bagaimana sekolah swasta ini ternyata menanamkan visi dan misi nasionalisme pada saat itu. Sedangkan sekolah swasta yang dibangun atau disahkan oleh pihak Belanda, kurikulumnya itu kurikulum imperialisme. Bagaimana kurikulumnya harus menghormati apa namanya, stratifikasi sosial yang tadi superior tadi. Bagaimana pihak Belanda harus berada di paling atas dan pribumi ada di paling bawah. Sedangkan yang dibangun oleh orang-orang pribumi seperti Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Dia membangun citra nasionalisme seutuhnya di sana. Nah, itulah yang dibangun oleh oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu. Apa yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara itu ternyata memiliki pakem di dalam sekolahnya. Pakemnya itu yang kita kenal sekarang, yang tadi yang di awal. Bagaimana Tuturi Handayani ini sebagai pakem kuncinya. Tapi ternyata bukan hanya Tuturi Handayani gitu. Tapi ada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, baru Tuturi Handayani. Ini yang sangat penting apa namanya, kita ketahui gitu. Dan siapa sangka kalau misalkan sistem pendidikan ini ternyata itu sangat berpengaruh, teman-teman. Sangat berpengaruh untuk citra kita sebenarnya. Jadi kayak misalkan gini, kalau zaman sekarang itu kan ada pendidikan anak usia dini ya. Nah, ini nggak tahu saya hanya sharing saja. Pendidikan anak usia dini. Nah, kalau dulu Ki Hajar Dewantara itu menempatkan pendidikan anak usia dini itu sebagai langkah yang bagus, tapi bukan sebagai apa namanya, poin penting pada saat itu. Karena Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kodrat seorang anak bukan sebagai bukan sebagai sapi perah gitu yang kita paksakan untuk diperah hari itu juga, karena kesiapan anak-anak itu belum tepat untuk diajarkan seperti apa yang orang dewasa harus terima gitu. Nah, itu yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu. Sudah sampai sana Ki Hajar Dewantara berpikir gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara memiliki pola pandang seperti ini terkait dengan pendidikan. Pendidikan adalah alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera umat gitu pada saat itu. Dari pendidikan akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya memperoleh pendidikan yang merata, pendidikan yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu yang tadi dibilang, bahwa Ki Hajar Dewantara itu sangat fokus ke sana agar kemerdekaan ini cepat tercapai. Kalau semua rakyat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang rata, maka pendidikan ini akan memberikan impact yang baik terhadap sumber daya manusia mereka gitu, pola pikir mereka dan pengetahuan mereka. Itu yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Gagasan dia membangun
sekolah itu ya tadi yang dibilang bahwa adanya keprihatinan terhadap pendidikan kan. Nah, pendidikan, apa namanya, yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara itu hanya bertitik kepada dasar, apa namanya, kepada pembebasan atau kemerdekaan gitu. Bagaimana seorang siswa atau seorang anak manusia memperoleh kemerdekaannya sendiri gitu. Bagaimana dia dapat menentukan pilihannya sendiri. Tapi pilihan untuk menentukan pilihan itu harus diayomi, harus diantar, harus dibatasi, harus dibatasi seperti apa? Agar dia tidak memilih sesuatu hal yang salah nantinya. Nah, ketika dia membangun sistem pendidikan di taman siswa, dia mengambil 2 contoh sekolah yang populer pada saat itu, yang dia juga ketemunya di Belanda, pada saat dia dibuang ke Belanda. Yang pertama itu ada Maria Montessori di Italia. Maria Montessori ini adalah seorang guru, eee, bisa dikatakan seorang guru, bisa dikatakan juga seorang dokter, bisa dikatakan juga seorang relawan gitu. Karena Maria Montessori ini, bergulat di bidang kesehatan, kesehatan anak, kesehatan jiwa, dan juga bagaimana dia aware terhadap anak-anak nakal yang pada saat itu, kalau di sekolah-sekolah Eropa, anak-anak nakal itu mendapatkan hukuman. Anak-anak nakal di Eropa itu mendapatkan hukuman. Tapi Maria Montessori bilang bahwa ketika anak nakal ini mendapatkan hukuman, dia memiliki sesuatu, apa namanya, sesuatu dampak yang kurang baik, suatu dampak yang buruk. Itu yang ditemukan oleh Maria Montessori pada saat itu. Nah, itulah yang apa namanya, yang diambil oleh seorang, Ki Hajar Dewantara bahwa bagaimana nih caranya mendidik karakter seseorang tapi tidak menekankan kepada hukuman, tidak menekankan kepada, apa namanya, tindakan yang kasar. Karena pada saat itu ternyata di sekolah negeri Hindia Belanda proses hukuman itu sangat-sangat kental. Bagaimana ketika seorang siswa salah, itu harus dihukum. Siswa salah harus dihukum. Itu yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di zaman Belanda. Kalau di taman siswa, tidak seperti itu. Nah, dan juga ada Rabindranath Tagore. Siapa Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore ini seorang dari India yang merupakan seorang sastrawan juga. Dia itu penulis, sastrawan, dia juga seorang fenomenologi gitu. Dia itu mengamati fenomena, dia juga seorang pendidik, dia juga seorang petualang. Nah, gaya-gaya yang seperti ini yang diminati oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana sastra itu juga dapat masuk ke dalam sistem pendidikannya. Maka dari itu, kedua, hal ini atau kedua orang ini menjadi contoh, eee, penting bagi pendidikan di taman siswa. Bagaimana di taman siswa itu menerapkan yang namanya patrap guru atau tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat gitu. Di mana murid-murid dan masyarakat ini, mendapat kiblat atau mendapat panutan yang dapat menuntun karakternya sendiri gitu. Bagaimana guru ini ternyata menjadi panutan seorang murid gitu. Tapi guru ini juga harus menjaga sikapnya, bagaimana sikapnya ini agar menjadi panutan. Jadi antara satu dan yang lain itu saling berkontribusi satu sama lain gitu. Itu yang sangat, apa namanya, sangat kental di taman siswa gitu. Bagaimana ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani ini sangat junjung tinggi gitu. Nah, di taman siswa pendidikan bukanlah masalah paksaan, melainkan mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak ada hukuman. Sekali lagi di taman siswa itu tidak ada hukuman. Yang ada itu koreksi ulang. Itu di taman siswa. Bagaimana ketika siswa salah, siswa tidak memiliki attitude yang baik, itu akan menjadi proses pengulangan. Bagaimana di sana akan ada sanksi sosial, di sana juga akan ada pemahaman karakter yang lebih mendalam. Bagaimana di sana juga akan ada istilahnya pemahaman karakter diri
agar aware terhadap satu sama lainnya. Itu di taman siswa itu menerapkan seperti itu. Nah, yang dibilang tadi tuh, pendidikan anak ditekankan pada prinsip angan-angan dan pelatihan panca indera. Di mana di taman siswa, karena di taman siswa ini jenjangnya sama seperti jenjang pada saat itu, ada sekolah dasar, menengah, dan atas. Ya, di mana yang diajarkan di sekolah dasar di taman siswa ini, anak-anak hanya ditekankan untuk melatih imajinasinya. Bagaimana dia tapi melalui permainan. Bagaimana permainan ini dapat melatih imajinasi anak-anak pada saat itu agar imajinasinya tuh tumbuh dan terus berkembang secara baik. Lalu dilatihnya juga melalui panca inderanya, bagaimana mata ini ternyata dapat mengamati visual tertentu, setelah mata mengamati visual tertentu, lalu ketika kita memejamkan mata kita, ternyata visual itu akan terekam di dalam otak atau pikiran kita. Nah, itu salah satu hal yang diajarkan oleh taman siswa terhadap anak-anak pada saat itu. Dan lalu bagaimana proses cita-cita itu, makanya kalau kita kecil kan yang ditanya kan cita-cita ya. Cita-cita kamu ingin jadi apa gitu, ingin jadi ini gitu. Nah, semestinya seharusnya kalau di zaman taman siswa ketika ditanya setelah proses angan-angan ini dapat, lalu ditanya kamu ini ingin menjadi apa, ketika panca indera ini sudah berproses, kamu melihat ini ada tentara, ini ada dokter, ini ada guru, ini ada apa. Nah, angan-angannya dilatih, setelah angan-angannya dilatih ditanya, cita-cita kamu ingin jadi apa? Cita-cita saya ingin jadi dokter, katakanlah siswa A mengatakan itu. Nah, taman siswa ini mendorong siswa A ini untuk menjadi seorang dokter. Nah, dengan cara apa? Dengan cara seorang guru ini memberikan contoh dan panutan kepada muridnya. Karena dia ingin menjadi dokter, lalu dia memberitahu bahwa ini ada seorang dokter. Dokter inilah nantinya yang akan memberikan pengajaran terhadap anak ini yang ingin bercita-cita menjadi dokter. Nah, si anak ini diajarkan apa? Diajarkan untuk mengetahui tingkah laku yang dilakukan oleh seorang dokter itu. Bagaimana dokter ini bekerja, bagaimana dokter ini memakai alat-alatnya, tapi dia tidak melakukan praktek ya, dia hanya mengamati saja. Nah, itulah proses yang diciptakan oleh taman siswa. Sangat-sangat have fun ternyata ya. Kalau misalkan dibilang sampai hari ini gitu ya. Dan untuk jenjang selanjutnya, yang ditekankan di taman siswa ini bagaimana menciptakan karakter seorang individu, karakter seorang anak manusia ini memiliki karakter yang merdeka, memiliki karakter yang dapat bebas berpikir, dan juga memiliki karakter yang dapat mempraktekkan ilmunya di masyarakat nantinya. Itu yang dilakukan oleh taman siswa melalui Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Memberikan tauladan, memberikan pengaruh, memberikan dorongan. Seorang guru itu harus seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Taman siswa memberikan, lalu bagaimana caranya? Kalau sekarang kan gini, sekarang kita sekolah, katakanlah kita berimajinasi kita sekolah kan. Kita sekolah masuk jam 7. Kita masuk jam 7, kita datang, kalau sekolah hari ini ya, kita datang, kita telat, kita dihukum misalkan, tanpa kita diketahui alasannya dan lain sebagainya. Makanya kenapa siswa hari ini pintar berbohong, karena daripada gue dihukum, lebih baik gue berbohong, mungkin gitu. Nah, ditanya setelah dia datang jam 7, kalau dia telat dia dihukum. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam kelas, lalu dia belajar. Ya, lalu dia belajar. Setelah dia belajar itu dari jam 7 sampai jam setengah 10 katakanlah. Setelah itu dia istirahat. Dari jam setengah 10 dia istirahat sampai jam 10 dia masuk lagi sampai jam 12 dia istirahat lagi sampai setengah 1, jam setengah 1 dia masuk lagi sampai jam 2, setelah itu pulang. Mari kita hitung. 7 dia masuk, 8, 9, 10 dia belajar, 11, 12 dia belajar, 13, 14 dia belajar. 7 jam dia ada di sekolah, tapi pertanyaannya, berapa jam dia bertemu dengan seorang guru?
Pertanyaannya kan gitu, berapa jam dia bertemu dengan seorang guru? Di mata pelajarannya masing-masing dong, bukan di mata pelajaran yang, disatuin. Kalau mata pelajaran yang disatuin kan berarti siswa bertemu guru 7 jam. No, hitungannya nggak gitu, Kak. Hitungannya kan, saya masuk kelas itu cuma 2 jam pelajaran sekitar, 90 menit. Ketika saya masuk ke sana 90 menit, berarti kan jawabannya, saya bertemu siswa, karena saya seorang guru misalkan, bertemu dengan siswa, ternyata saya bertemu dengan mereka hanya 90 menit. 90 menit. Bagaimana dia memahami karakter saya? Dan juga bagaimana saya memahami karakter dia? Nah, itu yang berbeda dengan taman siswa. Dan bagaimana caranya saya memahami karakter siswa dengan jumlah siswa yang 30 orang, 40, katakanlah, bagaimana caranya? Sedangkan taman siswa zaman dulu ternyata yang itu sudah di riset oleh Ki Hajar Dewantara. Ternyata hal tersebut itu tidak maksimal. Maka dari itu dia menanamkan sistem menginap di sekolah atau disebut kalau misalkan sekarang sistem menginap di sekolah itu dilakukan oleh pesantren atau sekolah-sekolah berbasis agama kan, ya atau berbasis kedokteran karena ada asrama dan lain sebagainya. Nah, itulah yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana dan gurunya juga ada di sana. Bagaimana seorang murid dapat memantau perilaku guru seharian penuh di dalam ruang lingkup sekolahan. Taman siswa itu sekolahan dan guru beserta muridnya bersama di sana. Nah, akhirnya itulah yang mempermudah murid untuk mengetahui, oh, guru saya memang etikanya begini ya, guru saya memang begini ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh taman siswa pada saat itu karena pada saat itu kan dia ingin menciptakan karakter. Bagaimana karakter ini yang dibentuk oleh Belanda begitu lama ingin dia pecah secara bertahap. Nah, kalau hari ini, bagaimana hari ini? Hari ini saya rasa hal tersebut masih bisa dipakai, tapi dalam bentuk pengorganisiran yang berbeda. Bagaimana peran serta orang tua di rumah juga memiliki hal yang sama dengan konsep Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, itulah yang juga diminta oleh Ki Hajar Dewantara pada pidatonya. Saya tahu lupa tahun berapa. Nanti saya juga bakalan sharing ininya ya, bukunya lagi ya, gitu. Nah, yang terakhir juga ada kultural religius. Nah, bagaimana budaya dan agama juga tetap menjadi pakemnya di taman siswa. Bagaimana sangat-sangat ketimuran gitu. Bagaimana orang Indonesia itu tidak bisa terlepas dari budaya dan agama karena itu menjadi haluan karakter, haluan etika dan haluan pribadi. Nah, saya rasa seperti itu untuk hari ini terkait dengan Ki Hajar Dewantara dan pembahasan taman siswa ya tentunya. Ya, Oke, mungkin baik, baik Pak Dharma. Ada ya. beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Oh chat. iya. Uh, berarti dari Eka Christian ya. Ya, betul. Dari Eka Christian. Nah, dari Eka Christian, maaf mau tanya, mengapa ada 2 nama, Ki Hajar Dewantara dan Suardi Suryaningrat? Oh iya, saya lupa menceritakan terkait dengan ini. Nah, kenapa Ki Hajar Dewantara berganti nama dari Suardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara? Karena menurut buku yang saya baca tuh Ki Hajar Dewantara nih. Ki Hajar Dewantara ini ternyata ingin meninggalkan jejak kebangsawanannya atau jejak priainya. Karena pada saat itu nama itu kan sebagai pakem dari stratifikasi sosial ya, khususnya di Jawa dan di Bali pada saat itu. Mungkin di beberapa tempat yang lain juga ya. Bagaimana dia ingin meninggalkan jejak kepriaiannya atau kebangsawanannya dan ingin menjadi seseorang yang biasa saja gitu. Maka dari itulah dia dia menamakan dirinya sebagai Ki Hajar Dewantara gitu. Nah, Ki ini panggilan laki-laki yang tua pada saat itu kan. Nah, Hajar Dewantara ini saya nggak tahu dapat dapat filosofi dari mana Surya Diningrat ini atau Surya Ningrat ini menamakannya sebagai Hajar Dewantara gitu. Yang saya ingat itu bagaimana Ki Hajar Dewantara ingin meninggalkan
apa namanya, kebangsawanannya dan ingin menjadi seorang yang biasa saja gitu, tanpa adanya penghormatan terhadap gelarnya atau, apa ya, apa yang ditinggalkan dari keluarganya gitu. Karena Suryaningrat itu merupakan bagian dari, ini, apa namanya, eee, apa sih, titel ya, bukan titel, apa ya, bagian dari jejak kebangsawanan deh gitu istilahnya. Nah itulah yang ingin, ditinggalkan oleh Suryadiningrat sehingga dia ingin seperti orang biasa. Seperti itu, Kak Eka. Nah, lalu ada lagi ya, bagaimana cara orang Belanda dan orang pribumi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi karena orang Belanda belum tentu paham bahasa pribumi, begitu juga sebaliknya. Nah, iya, ini menarik terkait dengan bahasa. Nah, bagaimana orang Belanda ini memahami orang pribumi, begitu juga sebaliknya. Nah, yang dilakukan oleh pihak Belanda pada saat datang ke Indonesia itu kan berdagang. Nah, ketika dia melakukan proses dagang ini, dia juga melakukan, proses pengamatan dan terkait, proses tatanan bahasa di Indonesia gitu. Nah, seperti hari ini ketika kita bertemu dengan orang bule atau orang barat atau orang Eropa ya, kalau kita ingin berkomunikasi dengan mereka, walaupun mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing, tapi ketika dia menggunakan logat indera atau, gerak tangan, kita akan mengetahui beberapa komunikasi yang ingin dia maksudkan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh, orang Belanda dan pribumi pada saat itu ketika berdagang. Sebelum dia mengetahui bahwa, "Oh ini, artinya si ini ya, ini artinya ini ya, ini artinya ini ya." Maka dari itu, untuk melakukan proses imperialisme, itu Belanda itu memiliki waktu yang cukup lama. Memiliki waktu yang cukup lama sekali gitu, untuk melakukan proses adaptasi itu. Nah, selain itu juga, selain melalui proses tadi, yang pertama kan dia datang ke sini ingin berdagang. Dia memakai pola bahasa, tubuh dulu, setelah dia melalui proses pola bahasa tubuh, lalu dia mencermati, apa namanya, pembahasan atau karakter bahasa dari orang Indonesia bahwa ini artinya ini, artinya ini, artinya ini, sehingga ada beberapa orang Belanda juga yang mengetahui sedikit demi sedikit terkait dengan proses bahasa Indonesia. Nah, selain dari cara tersebut, orang Belanda juga memakai cara, mempekerjakan orang pribumi. Bagaimana caranya orang Belanda mempekerjakan orang pribumi? Orang Belanda itu membuat orang pribumi yang sama seperti tadi ketika orang Indonesia datang ke Belanda dan akhirnya orang Indonesia mengetahui bahasa Belanda, beberapa kali bahasa Belanda. Nah, itu yang dipekerjakan oleh orang-orang Belanda untuk menjadi, penerjemah bahasa antara orang Indonesia dengan orang, Belanda itu sendiri gitu. Nah, kalau yang tidak mengetahui bahasanya, makanya itu akan ada kekerasan di sana ketika tidak mengetahui, eee, apa namanya, apa yang dimaksud oleh, orang pribumi ini. Ketika dia salah tafsir, maka akan ada kekerasan di sana. Akan ada benturan antar pihak kolonial dan pihak, apa namanya, pribumi gitu. Nah, yang dilakukan itu sempit bahasa, banyak tindakan pada saat itu memang. Jadi bahasa yang dilakukan atau ucapan yang dilakukan sedikit, tapi tindakannya sangat banyak. Nah, tindakan itulah yang akan menerjemahkan sifat-sifat dan sikap-sikap itu. Nah, itu yang dilakukan oleh, eee, orang Belanda dan orang Indonesia ya, ketika dia bertukar bahasa. Sama seperti hari ini, bagaimana kita juga ketika ingin memahami, bahasa asing, kita juga memiliki proses. Dan proses pertama yang dilakukan adalah melalui gerak tubuh, 5, 6 gitu, dan juga, uang gitu-gitu. Contoh simpelnya gitu. Apakah Ki Hajar Dewantara pahlawan orang pribumi? Ya, betul sekali. Ki Hajar Dewantara memang pahlawan dan orang pribumi. Bagaimana sekolah Ki Hajar Dewantara pribumi yang paling ideal di Belanda
bagaimana sekolah Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu ya sekolah di Jogja dan di Jakarta. Selain dia ke apa namanya ke Belanda itu tadi ya, selain dia ke Belanda, dia juga sekolah di Indonesia. Nah, sekolahnya itu di Yogyakarta dan di Jakarta. Nah, di Jakarta dia sekolah fokus kedokteran, walaupun dia tidak lulus. Sekolah terbaik ya sekolah Stovia memang terbaik pada saat itu, walaupun bukan dikatakan menjadi nomor satu ya, bukan menjadi sekolah nomor satu terbaik. Tapi memang pada pengkhususan kedokteran, Stovia memang apa namanya dibilang orang apa namanya sekolah paling dicari pada saat itu ya. Hmm. Mau tanya lagi, bagaimana sistem pemerintahan politik etis? Apakah ada sistem politik lain waktu itu selain politik etis? Politik etis kan bagaimana caranya Belanda menarik simpati orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia itu sangat mudah ya sampai sekarang mungkin ya sangat mudah untuk dipengaruhi gitu ketika ada orang baik, makanya banyak modus gendam yang berhasil di Indonesia ya dibandingkan dengan orang luar negeri mungkin. Jadi ketika orang Indonesia apa namanya dibaikin, dianggap apa namanya, oh orang Belanda itu membangun ya, orang Belanda itu memberikan ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Akhirnya orang Indonesia kan gampang terlena gitu dan gampang mengecap apa namanya menarik kesimpulan bahwa Belanda itu baik gitu. Nah, selain politik etis itu banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh Belanda, tapi hal yang apa namanya, hal yang berbayang gitu, yang di apa namanya, hal yang menutupi ketidakbaikan Belanda itu ya melalui politik etis ini gitu. Setelah dia mendapatkan kritik, Belanda menyetop apa namanya, semua hal-hal yang tidak baik secara apa namanya, secara langsung gitu. Jadi kayak tadinya dia melakukan kerja paksa gitu, dia ganti kerja paksanya dengan kata lain, dengan apa namanya, cara lain, dengan strategi lain, tapi upah murahnya tetap upah murahnya tetap dilakukan oleh Belanda gitu. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh Belanda selain politik etis ya ada kerja rodi atau kerja paksa itu yang tadi dibilang, terus juga ada saya lupa namanya, tapi yang pasti kata sederhananya itu gotong royong yang memudahkan Belanda gitu. Jadi orang Belanda itu memaksa orang Indonesia gotong royong, kerja kerja apa namanya, kerja paksa, bukan kerja paksa ya, kerja pagi gitu, bersih-bersih suatu tempat, bersih-bersih suatu wilayah, ternyata wilayah tersebut ingin dijadikan jalan atau area transportasi orang Belanda untuk mempermudah, apa namanya, pemasok panen-panennya gitu dan lain-lain. Itu banyak hal-hal curang yang dilakukan oleh Belanda. Begitu David jadinya. Nah, sekolah imajinasi panca indera taman anak-anak dengan taman taman siswa dengan guru cita-cita siswa. Oh iya, betul. Taman siswa adalah sekolah sekolah yang taman siswa itu sekolah yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Taman siswa adalah sekolah yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara tuh ingin membentuk sebuah pendidikan yang atau tatanan pendidikan atau sistem pendidikan yang baik. Dia ingin membentuk bagaimana caranya rakyat Indonesia atau setiap anak manusia itu mendapatkan apa ya, mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, bagaimana anak manusia itu mendapatkan hak dan kemerdekaannya secara pribadi itu bagaimana caranya. Akhirnya Ki Hajar Dewantara ini membangun apa namanya, membangun sekolah ini gitu, sekolah taman siswa ini, sekolah yang akhirnya juga menjadi acuan gitu, sekolah yang akhirnya menjadi apa ya, menjadi sudut pandang ya atau menjadi kiblatnya orang Indonesia gitu dan sampai hari ini atau semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu menjadi sebuah logo yang kita lihat bersama-sama ya di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, di sekolah-sekolah dan di apa namanya
di dasi-dasi anak-anak sekolah ya gitu ya. Ya itu kita bisa melihat itu semua gitu. Walaupun kita tuh sering sering sekali berkelahi bagaimana caranya apa namanya kurikulum di Indonesia itu harus dilakukan, bagaimana kurikulum di Indonesia itu yang baik itu seperti apa ya dan lain sebagainya gitu. Kita sering sering lupa bahwa kita ternyata punya Ki Hajar Dewantara gitu. Ternyata kita juga punya semboyan yang kita pakai di emblem itu, yang kita pakai di logo itu, ternyata kita tuh lupa gitu untuk menjunjung itu gitu. Yang akhirnya kita kebingungan sendiri untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah kurikulum di Indonesia gitu. Di Indonesia kan banyak sekali kurikulum yang apa namanya pendapat terkait dengan kurikulum dan setiap tahun kurikulum tuh hampir-hampir menjadi pembahasan gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat logo Tuturi Handayani, kenapa tidak kita pakai saja apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu dan juga bisa kita rubah sedikit demi sedikit gitu, yang kita sesuaikan dengan era sekarang, era industri 4.0 atau era sosial 5.0. Hari ini kan gitu. Sekarang kan era industri 4.0 dan era kalau di Jepang dikatakan sebagai era sosial 5.0 kan. Bagaimana manusia itu juga sudah apa memiliki kedekatan digital, virtual dan lain-lain. Nah, kita terlalu jauh saya rasa dengan Ki Hajar Dewantara, kita juga terlalu jauh saya rasa dengan pemaknaan Tuturi Handayani gitu. Padahal pemaknaan Tuturi Handayani, Ingarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani itu juga bisa menjadi sebagai penutup ya ini, bisa menjadi juga acuan kita gitu, acuan kita sebagai calon orang tua gitu nantinya ya mungkin. Kalau misalkan PAUD pendidikan anak usia dini, kita juga bisa bikin pendidikan orang tua usia dini gitu bagi teman-teman yang belum menikah kan. Jadi belajar dari Ing Madya Mangunkarso, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Mungkin seperti itu terkait dengan hari ini. Nanti di minggu depan kita akan membahas terkait dua teman dari Ki Hajar Dewantara, Does Dekker yang kedua, yang ketiga Cipto Mangunkusumo sudah kita bahas ya. Berarti Does Dekker yang akan kita bahas dan nanti saya akan sharing buku Does Dekker yang juga menjadi bestseller di apa namanya beberapa toko buku besar, katakanlah Gramedia ya. Jadi bisa kita sharing nanti secara e-book. Oke. Paling itu. Oke, terima kasih Pak Dharma untuk sharingnya hari ini. Sama-sama Kak. Ya. Terima kasih. Oke, sahabat kelas untuk kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama ya. Terima kasih sekali lagi Pak Dharma untuk sharingnya. Terima Kita ketemu kasih. lagi minggu depan. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya.